Bapa Sorgawi, sama seperti pujian yang kami naikkan ya Tuhan, ini satu kerinduan kami. Kami mau menyiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Tuhan, kami datang hari ini rindu mendengar suara Tuhan. Kami rindu duduk di bawah kaki Tuhan, mendengar sabda Tuhan yang kudus ini ya Bapa. Tolong kami dengan segala keterbatasan dan kelemahan kami boleh disiapkan hatinya untuk bisa mendengar, menerima, bahkan melakukan firman yang akan kami dengarkan. Tuhan yang boleh menjamah hati kami, ketika mungkin Tuhan mendapati dalam hati kami ada luka di dalamnya, kami mohon ya Tuhan agar kiranya luka itu tidak menjadi penghalang kami untuk datang ke hadirat Tuhan. Tuhan pakai waktu ini untuk menjadi waktu yang bermakna bagi setiap kami, untuk menjadi waktu yang indah bagi setiap kami, untuk ditegur, diajar oleh Tuhan, untuk boleh dibimbing oleh pimpinan Roh Kudus. Tolong hamba-Mu dengan segala kelemahannya ya Tuhan, agar tetap boleh menjadi saluran kasih Tuhan, agar boleh menjadi saluran perpanjangan tangan kasih Tuhan, menyampaikan firman-Mu sore hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Ini doa kami, demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom saudara yang kasih Tuhan. Ya, ini kali kedua saya sama-sama berkumpul dengan saudara sekalian di dalam persekutuan wanita gitu ya. Maafkan saya sebelumnya kalau suaranya agak bindeng gitu ya. Kalau ada suara serak-serak yang tidak enak di telinga, mohon dimaafkan. Saudara, hari ini tema kita sangat menarik gitu ya. Ngomongin tentang racun kerohanian gitu ya, racun kerohanian. Ketika saya dapat tema ini, saya sempat berpikir gitu ya, apa yang mau dibahas tentang racun kerohanian ini ya. Ngomongin tentang racunnya itu apa yang mau kubahas nanti gitu ya. Tetapi saya bersyukur Tuhan boleh menolong, memimpin di dalam persiapan gitu ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika ngomong tentang racun, tadi sudah ditanyakan gitu ya. Apa lagi yang terpikirkan selain mematikan, selain mungkin menghanyutkan kita, kalau yang tadi ngomong racun Shopee gitu ya, menghanyutkan kita di dalam situ gitu ya. Apalagi yang terpikirkan dalam benak kita ketika kita mendengar kata racun itu? Apalagi selain mematikan, ada lagi yang mungkin terbesit dalam pikiran kita ketika kita baca, atau ketika kita dengar, atau ketika kita melihat? Apalagi saudara? Memabukkan gitu ya, racun memabukkan, mematikan, memabukkan, berbahaya ya. Saya yakin paling tidak yang ada dalam pikiran kita ketika ngomongin tentang kata racun itu atau mendengar kata racun itu sesuatu hal yang negatif gitu ya, yang merugikan. Saudara, saya teringat dengan satu kisah ketika saya masih kecil gitu ya. Ini adalah kisah yang terjadi waktu saya masih ada di Bogor gitu ya. Dan ini jadi cerita yang ikonik tentang saya gitu. Mama papa saya selalu cerita tentang hal ini. Waktu itu mama saya masih kerja di satu pabrik gitu ya. Dan papa saya jadi seorang supir. Kemudian satu hari mama saya diminta untuk lembur. Sehingga papa saya harus jaga saya gitu ya. Waktu itu usia saya belum sampai setahun. Masih sekitar 8 sampai 9 bulanan gitu ya. Dan biasanya ayah saya tuh selalu, papa saya tuh selalu menjaga dengan baik. Dengan opa, dengan oma gitu ya. Tapi hari itu dia mendapat satu tontonan yang paling dia suka, yaitu sepak bola. Saya pikir kayaknya para lelaki kalau melihat tayangan sepak bola atau pertandingan apapun tidak mau diganggu gitu ya. Dan waktu itu papa saya juga tidak mau diganggu. Dia hanya menidurkan saya katanya di tempat tidur, kemudian dia nonton dengan opa saya. Kemudian oma saya yang lagi sibuk lagi masak gitu ya di dapur, masakan sudah selesai mau makan. Nanya ini, mana cucunya ini? Kok nggak kelihatan? Biasanya ada di dalam pantauan mereka, tapi saat itu nggak ada saya. Kemudian oma saya tanya, di mana si bocil ini gitu ya? Tadi saya taruh di tempat tidur, kok nggak ada gitu ya? Mereka lihat di dalam kamar nggak ada saya di tempat tidur itu. Kemana ini anak? Belum tentu. Mereka berpikir nggak mungkin dia hilang gitu ya, karena ditaruh di dalam kamar.
Kemudian cari seisi rumah, nggak ada, nggak menemukan sama sekali. Depan teras pun nggak ada gitu ya. Akhirnya oma saya bilang, coba kita lihat di bawah kolong gitu ya. Ternyata benar saja ada bayi kecil di bawah kolong tempat tidur, lagi asik pegang obat nyamuk ini Bapak Ibu ya. Ibu-ibu pegang obat nyamuk ini sambil ngemutin gitu ya. Saya tidak tahu itu ada daya tarik apa obat nyamuk itu terhadap, maksudnya saya kenapa tertarik dengan obat nyamuk ini ya, tetapi itu yang terjadi gitu ya. Saya lagi makanin obat nyamuk, satunya lagi pegang di tangan, tapi bibir sudah mulai membiru gitu. Saat itu mereka panik dan akhirnya, ayo bawa cepat ke rumah sakit, bawa cepat ke puskesmas gitu ya. Jangan sampai kenapa-napa, ini cucu saya gitu ya, cucu pertama lagi. Akhirnya cepat-cepat dibawa ke rumah sakit. Saudari, ketika ngomongin tentang racun, kadang kelihatannya tidak selalu dengan label bahaya gitu ya. Bagi orang dewasa, obat nyamuk ini biasa aja gitu ya. Biasa aja gitu. Tetapi bagi seorang bayi mungkin ini satu hal yang menarik gitu ya. Dia nggak tahu apa-apa, dia makan dan kemudian itu ternyata berbahaya bagi dirinya. Bukankah kalau kita melihat berita saat ini pun, tayangan-tayangan yang kita lihat di media sosial atau mungkin di televisi gitu ya, itu menayangkan ada begitu banyak berita tentang orang-orang yang jatuh sakit karena keracunan. Karena racun masuk di dalam tubuhnya gitu ya. Kalau kita lihat berita yang beredar saat ini adalah ngomongin tentang MBG gitu ya. Ini pro dan kontra sebenarnya. Ada orang yang kemudian anak-anaknya kemudian keracunan gitu ya. Lalu kemudian menariknya juga medis mencatat bahwa di setiap tahunnya ada jutaan orang yang jatuh sakit karena racun masuk dalam tubuhnya. Entah sengaja maupun tidak sengaja gitu ya. Dan seringkali racun itu masuk bukan dalam artian label yang berbahaya gitu ya. Mungkin bisa saja mereka keracunan karena suatu hal yang dianggap biasa, makanan, minuman gitu ya. Zat-zat tertentu yang dianggap biasa kemudian ternyata mengandung racun masuk dalam tubuh membuat sakit. Awalnya mungkin tidak kelihatan ada efeknya. Tapi kemudian kalau dibiarkan lama-lama racun itu menyebar, dia merusak dari dalam, baru muncullah ada satu hal yang fatal gitu ya. Ada efek yang serius, ada efek yang nyata. Kalau kita lihat dalam ilmu medis gitu ya, saya coba cari tahu racun apa sih yang paling mematikan di dunia ini. Dikatakan bahwa racun paling mematikan dalam dunia ini adalah botulinum toksin atau disingkat botoksin. Ini racun yang katanya paling mematikan menurut Google gitu ya. Katanya paling mematikan, kena setetes, kena dosis yang sangat kecil aja itu sebenarnya kalau masuk dalam tubuh kita itu bisa membuat menghentikan pernapasan, melumpuhkan otot gitu ya, sehingga pada akhirnya bisa menghilangkan nyawa. Tetapi menariknya ternyata karena kecanggihan tenaga medis gitu ya, racun seperti ini pun bisa dijinakan gitu, bisa dijinakan dan akhirnya bisa dimanfaatkan sebagai kecantikan gitu ya, alat untuk kecantikan. Makanya ada suntik botox dan segala macam. Ada bisa dijinakan gitu ya. Bahkan dikatakan hampir semua zat masih bisa dijinakan. Tetapi tidak semua zat beracun itu ada penawarnya. Tidak semua zat beracun itu ada penawarnya. Salah satunya adalah polonium 210 ini. Polonium 210 ini adalah satu racun kimia yang bukan biasa gitu. Dia merupakan unsur radioaktif. Dan dikatakan bahwa ini efeknya jauh lebih parah, 250.000 kali lebih parah daripada sianida. Sehingga ketika 1 mikrogram atau sekitar seukuran butiran debu itu saja masuk dalam tubuh manusia, itu mampu untuk mematikan orang dewasa gitu ya. Salah satu kasus yang pernah muncul adalah di tahun 2006 itu seorang bernama Alexander Litvinenko. Dia adalah seorang mantan agen rahasia Rusia. Saat itu dia bertemu dengan 2 agen rahasia Rusia milik lainnya gitu ya.
Dia dulu agen rahasia masih bergabung di sana, kemudian dia membelot ke Inggris gitu ya. Dan waktu itu dia bertemu dengan 2 agen rahasia milik Rusia lainnya. Dia nggak tahu ketika disuguhin minuman teh, dia nggak tahu di dalam itu ada racun ini. Dia minum karena racunnya nggak berbau, nggak ada berwarna, nggak ada rasanya. Ternyata ya dia sudah mengonsumsi itu. Tidak lama kemudian mulai muncul efek-efek lainnya. Bahkan dikatakan dia tidak bisa diselamatkan. Dia mati di situ ya, meninggal. Saudara, racun tidak selalu datang dengan label yang berbahaya. Kalau ada labelnya berbahaya mungkin kita bisa hindari itu. Kita akan jauh-jauh dari itu sebisa mungkin. Tapi dia bisa masuk lewat sesuatu yang kelihatan biasa saja. Hari ini kita mau belajar dari satu bagian firman Tuhan yang menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya dari racun fisik ini ada satu racun yang jauh lebih berbahaya, yaitu racun kerohanian gitu ya. Dia nggak kelihatan, dia mungkin kelihatannya smooth gitu ya, tapi dia juga mengancam kita, bisa mematikan bukan fisik tapi iman kita. Saudara, apa itu racun kerohanian? Apa itu racun kerohanian? Mari kita membaca bagian firman Tuhan. Saya mau mengajak setiap kita untuk baca dari Ibrani 12 ayat 15. Apakah terbaca? Kalau tidak terbaca boleh buka Alkitabnya. Kalau tidak membawa juga nanti saya akan membacakan bersama-sama dengan kalian, dengan ibu sekalian ya. Yang bisa baca kita boleh baca di depan atau di Alkitabnya masing-masing. Ibrani 12 ayat 15. Hitungan ketiga ya. 2, 3. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ya. Jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Supaya apa? Jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saudara, racun kerohanian itu bukan istilah yang kemudian langsung gamblang dituliskan di dalam Alkitab. Kalau kita cari di dalam Alkitab ada enggak istilah racun kerohanian gitu ya, kayaknya enggak menemukan. Tetapi maknanya, konsepnya, satu hal yang mau diajarkan gitu ya, mau disampaikan, itu ada di dalam Alkitab. Ibrani pasal 12 ayat 15 ini mengatakan bahwa istilah racun kerohanian ini dengan sebutan akar yang pahit gitu ya, akar yang pahit. Saudara, firman gak sebut ini sebagai racun, tetapi menyebutnya sebagai akar pahit. Kenapa? Ada yang tahu gak? Kenapa disebut akar pahit? Saya mau kasih tahu ya, hati kita ini ibaratnya tanah yang subur. Tanah yang subur. Ketika kita melakukan aktivitas gitu ya, kemudian ketika kita di permukaan kehidupan kita terlihat kita bisa beribadah, kita bisa berdoa, kita bisa sukacita, kita bisa mengasihi. Tapi di dasarnya itu ada akar yang menentukan tumbuh di atasnya, yang menentukan semua yang tumbuh di atasnya. Ketika dikatakan bahwa racun itu seperti akar pahit, ini artinya racun itu bekerja seperti akar yang di bawah, enggak selalu kelihatan. Mungkin ada pohon-pohon yang memang kelihatan akarnya, tapi seringkali kita menjumpai pohon yang akarnya ke bawah. Akar itu akan mempengaruhi apa yang akan jadi buahnya gitu ya. Bagaimana pohon itu hidup dan segala macam. Sehingga ketika dikatakan bahwa jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, agar jangan tumbuh racun kerohanian di dalamnya. Ini mau katakan bahwa itu sesuatu hal yang sebenarnya nggak kelihatan. Karena di dalam hati, di dasar gitu ya, tidak kelihatan. Tetapi dia mempengaruhi setiap aspek kehidupan kita.
pikiran kita terpengaruhi, hati kita terpengaruhi, bahkan sikap kita kepada orang lain pun terpengaruhi oleh apa yang ada di dasar itu. Sehingga firman Tuhan mengatakan apa? Jagalah gitu ya. Dikatakan jagalah. Apa yang harus dijaga? Apa yang harus dijaga saudari? Hati ya. Hati yang harus dijaga. Amsal next ini oke. Macet oke. Amsal 4 ayat 23 mengatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati ini harus dijaga. Hati ini menjadi satu hal yang penting. Karena kalau hati kita tercemar oleh racun-racun rohani, seluruh kehidupan kita akan terpengaruhi dari itu. Ketika hati tidak dijaga, kita seperti memberi ruang untuk akar pahit ini ada di situ, tertanam di situ, dan mempengaruhi kehidupan kita. Saudara, ini satu hal yang perlu kita perhatikan. Bahkan dalam ayatnya yang 15 ini dikatakan setelah kita harus menjaga hati kita dengan cara kita tidak menjauhkan diri kita dari hadirat Tuhan, tidak menjauhkan diri kita dari Tuhan itu sendiri, supaya jangan ada timbul akar pahit, jangan timbul racun rohani itu. Alasannya apa? Supaya tidak ada menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ketika saya baca bagian ini ya, apa maksudnya dari kerusuhan di sini? Kadang kita kalau mikirin tentang kata kerusuhan, oh ini bicara tentang huru-hara yang terjadi di lapangan mungkin ya, demonstrasi dan segala macam. Tetapi dalam bahasa aslinya ini sebenarnya mau ngomongin tentang adanya satu gangguan. Ini mau ngomongin adanya satu kekacauan, adanya keresahan, masalah, bahkan konflik di dalam persekutuan. Sehingga saudara ketika bagian firman Tuhan ini disampaikan, ini mau mengatakan bahwa setiap kita harus jaga hati kita supaya jangan ada muncul racun-racun rohani yang pada akhirnya membuat relasi kita dengan sesama saudara seiman atau di sekitar kita itu rusak. Saudara, kepahitan dari akar pahit itu dalam hati satu orang saja itu bisa menciptakan kekacauan dalam relasi kita. Kelihatannya sepele ya, akar pahit milik saya sendiri kok bisa merusak satu komunitas. Nyatanya itu terjadi gitu ya. Nyatanya itu yang disampaikan oleh firman Tuhan. Pertanyaannya, mengapa sampai bisa mencemarkan banyak orang? Kan yang disakiti saya nih, dia ngomongin saya yang tersakiti ya. Kok bisa orang lain juga tercemar? Saudara, alasannya simpel. Kepahitan itu menular. Bukan hanya flu saja yang menular ya. Bukan hanya COVID saja yang menular. Bukan hanya TBC atau penyakit paru-paru saja yang menular. Ternyata kepahitan hati itu juga bisa menular. Ketika kita tersakiti, kita datang berkumpul bersama saudara seiman kita, mau persekutuan nih. Kita tahu orang yang menyakiti kita ada di persekutuan itu. Kemudian kita ngomongin sama si A, lihat deh, si C itu loh kemarin itu, dia ngomongin saya loh, di belakang saya loh. Kok dia gitu ya orangnya ya? Beneran, si C ngomong kayak begitu? Wah, gak bener nih. Gak bagus nih dia. Ya, sudah ada 2 teman ya. Kemudian si A ini ketemu sama si B. Ngomong lagi hal yang sama. Tahu gak sih, si C itu melukai si dia loh. Masa dia ngomongin di belakangnya? Wah, parah sih si C ini ya. Akhirnya apa? Kepahitan satu orang bisa menyebar ke yang lain ya. Padahal mereka tidak langsung bersinggungan. Mereka enggak yang langsung disakiti. Tapi dari cerita yang disebarkan. Lama-lama itu menularkan kepahitan itu. Akhirnya apa?
Dari satu orang tersakiti, cerita ke dua orang ikut tersulut, suasana persekutuan ibadah jadi kacau. Saudara, firman Tuhan ini begitu serius untuk sampaikan kepada kita gitu ya. Firman Tuhan tidak mengatakan bahwa kamu jangan pahit gitu ya, supaya kamu tidak menderita. Bukan. Firman Tuhan tidak mengatakan jangan ada kepahitan dalam dirimu supaya kamu tidak menderita. Bukan. Tapi jangan pahit supaya komunitasmu, persekutuanmu itu tidak rusak. Saudara, kita bisa pahami di sini. Racun kerohanian ngomongin segala aspek dalam hidup kita yang merusak relasi kita dengan Tuhan, relasi kita dengan sesama kita, bahkan mungkin dengan diri kita sendiri. Tanpa langsung terasa di awal. Ini satu hal yang serius, saudara. Bahkan ketika kita lihat gitu ya, kalau kita lihat racun secara fisik, ada banyak bentuknya. Bagaimana dengan racun kerohanian? Bentuknya seperti apa? Paling tidak ada 3 hal gitu ya yang saya mau sampaikan. Bentuk-bentuk racun kerohanian. Pertama itu ada akar pahit. Sekali lagi dikatakan akar pahit. Ternyata akar pahit itu menjadi salah satu bentuk dari racun kerohanian. Ibrani 12 ayat 15 menyebutnya sebagai akar pahit. Ini bukan bicara tentang perasaan marah yang sesaat gitu ya, tetapi luka yang dipelihara. Manusia marah normal enggak, saudara? Normal ya, punya emosi kok. Ya, tetapi yang salah adalah apa? Ketika rasa marah itu disimpan, dibiarkan, bahkan mungkin kita tidak berusaha untuk memperbaiki, menyembuhkan, akhirnya jadi luka yang terus-terusan dibawa. Lama-lama luka itu menjadi membusuk, jadi akar pahit. Dan ternyata itu adalah racun kerohanian. Contohnya adalah gini, saudara. Ketika saudara mungkin bersinggungan dengan keluarga yang bersyukur kalau ada di keluarga yang harmonis. Tapi kalau misalnya keluarga itu setiap hari ketemu, kemudian yang disampaikan adalah kata-kata yang tidak mengenakan. Kita konsumsi itu setiap hari. Kita tidak berusaha untuk menyampaikan. Saya nggak suka loh kalau kamu ngomong kayak gitu. Kita memilih untuk pendam. Apalagi katanya wanita itu adalah makhluk yang apa-apa menggunakan perasaan gitu ya. Kalau laki adalah makhluk yang menggunakan logika. Sehingga kalau kita disakiti, kita mudah terluka gitu ya. Ketika kita mengalami itu, kita konsumsi terus tanpa mau membereskan, memperbaiki, ngomong. Kita simpan dalam hati kita, lama-lama luka itu bertahun-tahun bisa jadi akar pahit. Ada mungkin yang kecewa dengan pasangan, ada mungkin yang kecewa dengan anak, ada mungkin yang kecewa dengan rekan pelayanan. Ketika kekecewaan itu disimpan dalam hati, rapat-rapat, tujuannya sih baik gitu ya, supaya saya tidak mengganggu relasi saya dengan dia, supaya tetap baik-baik saja. Tapi nyatanya karena tidak diperbaiki, malah makin parah. Akhirnya hati itu lama-lama koyak, luka itu makin merembet, racun itu makin menyebar. Akhirnya di dalamnya ada akar pahit, menimbulkan kepahitan. Saudara, itu nggak kelihatan kasat mata. Mungkin orang yang tersakiti masih bisa tersenyum di depan orang yang menyakiti. Mungkin dia masih bisa say hello. Tetapi hatinya mungkin sudah tidak lagi serk dengan orang itu. Mungkin hatinya sudah penuh dengan luka-luka. Dan ketika itu dibawa terus, lama-lama menjadi racun dalam diri kita. Seorang teolog Dallas Willard mengatakan demikian. Kepahitan adalah racun yang membunuh wadahnya lebih dulu sebelum membunuh sasarannya. Ketika saya baca bagian ini ya, saya coba renungkan. Iya juga ya. Kadang orang yang menyakiti kita mungkin ketika saat itu dia menyakiti, besoknya dia udah lupa. Atau menit selanjutnya dia sudah tidak mikirin itu. Kita yang tersakiti kita bawa-bawa terus. Yang rugi siapa?
Kita sebenarnya. Yang tercemar dengan racun itu siapa? Kita. Dan ternyata akar pahit ini adalah salah satu bentuk dari racun kerohanian. Mengerikan kan ya? Bentuk racun kerohanian lainnya apa, saudara? Kehilangan sukacita. Siapa di sini suka bersukacita? Setiap hari bersukacita, adakah? Bersyukur kalau bisa bersukacita ya. Kalau hilanglah sukacita itu, mungkin kita perlu waspada gitu ya. Kok bisa kehilangan sukacita? Sukacita ini bukan kayak soda yang muncul karena adanya surprise, kemudian hilang setelah itu, enggak. Sukacita ini bukan sekedar emosi sesaat, tapi buah roh gitu ya. Buah roh. Bersyukur sekali ketika kita masih punya sukacita. Masalah apapun mungkin kita masih bisa mengatakan Tuhan itu baik gitu ya. Karena Tuhan taruh sukacita itu dalam hati kita. Tapi ketika kita memilih untuk membiarkan adanya racun kerohanian dalam diri kita, kita benci sama orang, kita nggak suka sama orang, kita menyimpan setiap luka, lama-lama itu jadi akar pahit, dan pada akhirnya kita kehilangan sukacita. Saudara, pada akhirnya mungkin ketika kita datang beribadah, melayani Tuhan, tidak lagi kita datang dengan gairah, tidak lagi datang dengan sukacita. Kita menjadikan itu sebagai beban dalam hidup kita. Aduh, besok minggu lagi. Aduh, saya belum selesai kerjaan saya. Senin sampai Sabtu saya harus kerja, Minggu harus datang. Jadi beban. Awalnya dari apa? Luka, akar pahit, racun itu. Kehilangan sukacita termasuk bentuk racun kerohanian. Selanjutnya apa, saudara? Ini bentuk terakhir yang saya coba untuk sampaikan gitu ya. Fokus kerja, lupa ibadah. Sering terjadi. Ini relate dengan kehidupan para wanita-wanita yang bukan lagi menjadi seorang yang hanya ngurus rumah gitu ya. Wanita karir kata orang istilahnya. Kalau zaman dulu mungkin seorang wanita kerjanya hanya di dapur. Makanya orang bilang apa, ngapain sekolah capek-capek sampai tinggi-tinggi, toh nanti kamu di dapur juga gitu ya. Tapi zaman sekarang gak bisa seperti itu. Banyak wanita yang juga kemudian bisa bekerja, bahkan pekerjaannya tidak main-main gitu ya. Ini rangkap kemana-mana gitu ya. Satu kali saya pernah bertanya sama seorang ibu muda. Saya tanya, gimana keadaannya, bangun jam berapa? Oh, dia cerita gitu ya. Iya, baik-baik saja sih sebenarnya. Bangun ya jam 4 gitu ya. Ngapain jam 4 gitu ya. Saya pikir mungkin dia ada meditasi atau saat teduh gitu ya. Kemudian dia bilang, ya bangun tidur langsung cepat-cepat nyiapin peralatan anak gitu ya. Bangun tidur cepat-cepat ke dapur. Masak untuk anak, untuk suami. Terus ada mertuanya lagi di rumah, masak lagi untuk mertua. Setelah itu ngapain? Ya setelah itu bangunin anak, bangunin suami, suruh mereka cepat-cepat siap gitu ya. Anak sekolah, suami kerja. Selanjutnya ngapain? Ya makan sama-sama gitu ya. Makan, habis itu setelah semua pergi sekolah, pergi kerja, dia lanjutkan dulu beres-beres, perabotan, baru mandi. Setelah mandi ngapain? Pergi kerja karena dia wanita karir gitu ya. Di pekerjaan banyak lagi hal yang harus dia kerjakan. Pulang-pulang dia ngapain? Pulang-pulang dia gak bisa istirahat gitu ya. Nyiapin makan sore, makan malamnya. Lihat jadwal, ada jadwal pelayanan gitu ya. Latihan. Pulang ke rumah gak bisa langsung istirahat. Tanya, anak ada PR enggak gitu ya. Kamu ada PR enggak? Kalau ada, ayo kerjain. Nyiapin seragam buat besok. Dan itu berhari-hari dilakukan. Sangat-sangat sibuk. Saudara, sibuk itu salah atau enggak sih? Sibuk itu salah atau enggak? Tidak ya sebenarnya. Tetapi ketika kesibukan itu menggantikan Tuhan, itulah yang salah. Ketika kesibukan itu menggantikan Tuhan, prioritas kita bukan lagi kepada Tuhan. Itu yang keliru. Dan itu adalah racun kerohanian. Padahal firman Tuhan mengatakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Tapi seringkali kita terlena dengan hal itu.
Kita merasa ini harus dikerjakan sekarang, kalau enggak nanti keteteran. Akhirnya apa? Ya udah, nanti saya datang sama Tuhan saat teduhnya nanti aja. Kalau ada waktu lowong. Padahal Tuhan ingin kita menghususkan waktu kita untuk Tuhan. Baru lakukan pekerjaan yang lain. Saudara, ini adalah bentuk dari racun kerohanian yang seringkali kita tidak sadari. Karena kelihatan biasa-biasa saja. Kalau ngomongin racun pasti ada efeknya ya. Ya. Kalau orang keracunan efeknya apa? Teler ya. Muntah, diare, mual, pusing, pucet. Mungkin bibirnya membiru. Bahkan yang paling parah mungkin nanti matanya juga, bola matanya ke atas, matanya putih gitu ya. Efeknya sebegitu mengerikan racun fisik itu. Lalu racun rohani itu efeknya apa saudara? Apa efek dari racun rohani? Punya efek enggak sih? Racun kerohanian itu punya efek enggak? Ada ya? Sama halnya seperti racun fisik. Memang kadang tidak langsung membunuh, tetapi perlahan melemahkan. Efeknya yang pertama adalah doa tidak lagi jujur. Lagi-lagi saya ngomongin tentang doa gitu ya. Kenapa harus ngomong tentang doa lagi gitu ya? Doa itu nafas hidup setiap orang percaya. Kita yang dulunya sudah jauh dari Tuhan, terpisah dari Bapa. Yesus datang ke dalam dunia, dia mati di kayu salib untuk memperdamaikan kita. Sehingga kita bisa datang sama dia kapanpun dan dimanapun harusnya. Kita bisa datang sama dia, bukan hanya meminta sesuatu tetapi sebagai satu kebutuhan kita gitu ya. Kita butuh dia. Karena kalau tanpa Yesus, tanpa Allah, kita tidak bisa ngapa-ngapain. Tuhan ingin kita jujur di hadapan dia. Bawa segala beban. Tuhan tidak minta, kamu datang sama saya kalau kamu lagi happy aja ya. Enggak. Datanglah kapanpun dalam kondisi apapun. Tapi ketika kita punya racun kerohanian, mungkin kita tidak bisa lagi datang sama Tuhan dengan keadaan jujur. Kita akan tutup-tutupi itu. Bagaimana tidak Tuhan? Sebenarnya dia menyakiti saya gitu ya. Mau bawa sama Tuhan gimana? Sebut namanya aja ogah gitu ya. Terlalu banyak yang dia lakukan dan itu menyakitkan. Sehingga kita tidak mampu untuk sampaikan itu sama Tuhan. Doa tidak lagi jujur. Efek dari racun kerohanian. Ibadah tidak lagi terasa hidup gitu ya. Datang ibadah mungkin ya fisiknya ada, tapi hatinya nggak terhubung. Rasa ada banyak yang kosong, hampa. Ini efek dari racun kerohanian. Relasi penuh curiga gitu. Ini paling sering mungkin terjadi dalam kehidupan. Ada orang yang datang baik-baik ke kita, kita akan berpikir pasti dia ada maunya ini. Tapi kalau dia nggak tegur sapa kita, sombong kali dia ya. Semuanya jadi curigai, serba salah gitu ya. Ternyata kalau itu terjadi, ini adalah salah satu efek dari racun kerohanian. Hati mudah tersinggung. Wah, ini tuh sering terjadi di gereja biasanya. Kenapa? Karena ketika pengkhotbah menyampaikan firman Tuhan dan ngena gitu ya. Apalagi ngenanya pas bagian ilustrasi gitu ya. Kayaknya dia singgung saya ini. Kayaknya dia pengkhotbah ini kayaknya ngomongin saya ini. Kok bisa tahu ya dia? Tersinggung gitu ya. Padahal firman Tuhan tidak pernah punya maksud untuk menyinggung kita, tetapi ada untuk memberi pengajaran, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan setiap kita. Tapi ketika kita punya sikap hati yang mudah tersinggung, mungkin ini adalah salah satu efek dari racun kerohanian yang kita tidak sadari. Dan yang terakhir ini paling mengerikan gitu ya, hidup kehilangan terang. Terang ini ngomongin tentang Kristus. Bisa membayangkan hidup dalam kegelapan dunia. Saudara, kita nyepi aja meskipun gelap-gelapan, masih ada bulan dan bintang yang menerangi gitu ya. Masih ada gadget yang bisa kita nyalain. Mungkin ada lilin yang bisa kita nyalain. Tapi kalau hidup gelap, benar-benar gelap, saya yakin satu yang bisa kita rasakan adalah hampa, kosong, mungkin sesak. Tapi ini bukan bicara tentang terang itu, ini ngomongin tentang terang Kristus. Artinya apa? Ketika kita
kita simpan racun rohani itu dalam diri kita, kita nggak mau perbaiki, kita nggak mau Tuhan sembuhkan, kita akan terpisah dari sang terang itu. Dan ini berbahaya bagi kita. Saudari, lalu bagaimana caranya gitu ya? Bagaimana caranya supaya kita menangani racun kerohanian itu? Secara singkat ada 3 hal yang kita bisa lakukan. Pertama, cabut akarnya, bukan hanya potong daunnya. Artinya apa? Kalau kita ada kepahitan, jangan cuman memilih untuk tutup telinga dan kemudian coba untuk lupakan. Gak akan bisa gitu ya. Apalagi kalau Tuhan mengizinkan untuk ya memori ini tetap ada dalam pikiranmu, kamu masih akan tetap mengingat setiap apa yang dia lakukan. Ya gak bisa, kita gak bisa sembuh gitu ya. Diminta untuk apa? Cabut akarnya. Caranya apa? Ketika kita terluka, hadapi luka itu. Hadapi luka itu, pelan-pelan saja gak apa-apa. Yang penting kita tidak membiarkan luka itu begitu saja. Ada upaya gitu ya. Kemudian ketika kita mungkin mengalami kepahitan, aku itu di hadapan Tuhan. Datang bawa sama Tuhan. Minta Tuhan untuk, Tuhan tolong saya cabut akar pahit ini. Jangan sampai dia terlalu masuk ke dalam hati saya dan mempengaruhi kehidupan saya. Cabut akar pahit itu. Saudara, saya dan saudari bukanlah orang yang kebal akan luka-luka. Pasti akan ada momen di mana kita juga bisa terluka. Tuhan tidak melarang kita untuk terluka. Dia juga tidak marah ketika kita terluka. Tapi dia ingin kita jangan menyimpan luka itu dalam-dalam. Datang sama dia, minta untuk Tuhan sembuhkan luka itu supaya tidak jadi akar pahit. Dan kalau sudah terjadi akar pahit, minta Tuhan cabut akar itu. Kedua, hidup dalam pengampunan. Ini satu kata yang sulit-sulit gitu ya, sulit-sulit gampang gitu ya. Ngomong tentang pengampunan, seneng kalau kita diampuni gitu ya. Kita lakukan kesalahan, datang sama Tuhan, Tuhan ampuni, happy gitu ya. Wah, sejahtera, dia sudah ampuni saya. Tapi kalau orang lain yang melukai kita, kita juga dituntut hal yang sama untuk mengampuni orang tersebut. Satu kali saya melihat satu khotbah dari seorang wanita gitu ya, yang dia menyampaikan tentang pengampunan. Ilustrasinya itu ngomong tentang tali ini. Dia bilang kalau kita dilukai oleh seseorang, kemudian kita memilih untuk menyimpan luka itu, sama halnya seperti kita memberi diri kita untuk ditaliin. Dan tali itu dibawa sama orang yang menyakiti kita. Sehingga ketika orang itu pergi ke sana kemari melakukan apapun, kita dapat efeknya. Sakit gitu ya, apalagi talinya di leher, di kaki, sakit kemana-mana ke bawah. Tapi ketika kita memilih untuk melepaskan pengampunan, sama halnya seperti kita memilih untuk lepasin tali itu dari diri kita. Sehingga ketika orang itu pergi ke sana kemari, lakukan sampai gimana pun, tidak ada efeknya lagi sama kita. Hidup dalam pengampunan, saudara. Kita diajarkan oleh Tuhan untuk mari melepaskan pengampunan. Matius 6 ayat 12-15 mencatat demikian. Saudara, kita diampuni untuk mengampuni. Kalau kita memilih untuk tidak mengampuni orang lain, tetapi mau diampuni oleh Tuhan, namanya egois. Dan itu juga masih jadi ngomongin racun rohani. Mengampuni bukan berarti membenarkan kesalahan dia, atau mengampuni bukan berarti melupakan kejadian itu. Mengampuni artinya apa? Melepaskan racun dari dalam hati kita, dari dalam diri kita, supaya itu tidak menjadi batu sandungan, supaya tidak menjadi hal yang mematikan dalam diri kita. Dan yang ketiga adalah cara menangani racun kerohanian adalah dengan tinggal dalam terang Kristus. 1 Yohanes ayat 5 mengatakan terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak akan menguasainya. Saudara, Kristus adalah penawar sejati. Ketika saya dan saudara mau untuk mengobati setiap racun, mau menetralisir racun itu,
yang ada dalam hati kita. Kita bukan datang sama orang pintar, karena itu nggak bisa menyembuhkan. Bukan juga dari nasihat atau motivasi dunia, tapi datanglah sama Kristus. Tinggal di dalam terang Kristus. Ketika kita datang sama Dia, kita jujur dalam doa-doa kita. Kita mengakui segala keberdosaan dan kelemahan kita di hadapannya dengan kerendahan hati. Maka step selanjutnya adalah minta Tuhan untuk pimpin hidup saya. Supaya apa? Hidup kita selaras dengan apa yang Dia kehendaki. Satu hal yang mungkin kelihatan sepele, sederhana, tapi ini berproses terus-menerus. Selagi kita masih punya nafas hidup, ini terus berproses dalam hidup kita. Hiduplah dalam terang kasih Kristus. Saudara, saya mau menutup bagian ini dengan satu refleksi gitu ya. Saya tahu bahwa kita sepakat bahwa kita hidup dalam dunia ini tidak dengan kesempurnaan. Bukan untuk sempurna. Pasti akan ada hal-hal yang akan kita alami dalam menapaki kehidupan ini. Tetapi ketika kita mengalami hal itu, maka respon hati kita adalah kita mau memilih untuk menyimpan itu rapat-rapat, kemudian menjadi racun bagi setiap kita, atau kita mau datang sama Tuhan, untuk Tuhan tolong saya supaya nggak ada racun lagi dalam hati saya. Saya mau mengajak kita untuk bertanya secara pribadi bagi setiap kita yang hadir hari ini. Adakah akar pahit yang belum dicabut? Adakah orang yang pernah melukai saudara dan kemudian itu membekas dalam hati kita? Jadi akar pahit. Untuk sebut namanya aja susah. Bawa dalam doa aja susah. Adakah akar pahit yang belum dicabut? Adakah pengampunan yang masih tertunda? Saya belum bisa melepaskan pengampunan. Karena itu sangat menyakitkan. Adakah kesibukan yang menggantikan Tuhan? Saudara, kalau kita mendapati 3 pertanyaan ini dan jawabannya adalah ada, mari datang sama Tuhan. Mari datang sama Tuhan karena ini belum terlambat. Minta Dia untuk Tuhan tolong saya cabut akar pahit ini, bereskan, untuk cabut sampai di akarnya, jangan hanya di daunnya. Tolong saya untuk bisa lepaskan pengampunan itu. Tolong saya supaya tidak ganti prioritas saya dengan kesibukan dunia, tapi tetap memprioritaskan Tuhan. Kiranya Tuhan terus menolong setiap kita, saudara, untuk hidup di dalam terang kasih Kristus. Mari kita datang sama Dia, kita mau tundukkan kepala. Kita mau berdoa di hadapannya. Bapa Sorgawi, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh Tuhan beri bagi setiap kami. Kami menyadari bahwa dalam dinamika kehidupan kami ada banyak hal yang kami alami. Tuhan, kami mungkin pernah terluka dengan perkataan atau tindakan dari orang di sekitar kami. Dari mereka yang kami percayai, dari mereka yang kami kasihi, dari mereka yang terdekat dengan kami. Tuhan, kami mau datang kepadamu. Kami mau minta agar Tuhan mau boleh beri kami belas pengasihan. Untuk kami boleh dilepaskan dari segala kepahitan kami. Kalau Tuhan mendapati dalam hati kami ada akar pahit, Tuhan, tolong cabut itu Tuhan. Tolong bereskan itu Tuhan. Karena kami tidak mau hidup dengan akar pahit ini. Kami tidak mau menjadi batu sandungan ya Tuhan. Kami tidak mau hidup kami menjadi hambar karena adanya racun dalam hati kami. Kami rindu Tuhan boleh pulihkan hati kami. Ya Bapa Sorgawi, kalau saat ini kami masih belum bisa mengampuni, berikan kami keberanian untuk bisa mengampuni mereka yang menyakiti kami. Sama seperti doa yang Tuhan sudah ajarkan. Seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tolong kami ya Bapa agar itu tidak hanya kami ucapkan, tetapi kami boleh lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tolong kami dalam berproses dalam dunia ini ya Tuhan. Agar kami tidak membiarkan racun rohani itu
menyebar dalam hati kami dan kemudian mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kami. Kami mau tetap menjadi anak-anak terang. Di segala usia kami mau tetap menjadi saluran kasih Tuhan. Tolong kami ya Bapa. Kiranya firman Tuhan yang boleh kami dengarkan sore hari ini, malam hari ini, tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh terus mengingatkan kami. Siapa kami di hadapan Tuhan, dan apa yang Tuhan inginkan kami lakukan. Ya Bapa Surgawi, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Roh Kudus yang boleh memimpin setiap kehidupan kami. Sehingga apapun yang boleh kami lakukan, itu selaras dengan kehendak-Mu saja. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ini doa kami. Ini permohonan kami. Yang kami mau naikkan hanya ke dalam satu nama. Yesus Kristus. Yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Saya kembalikan.